Hmm. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Debiri Putra dengan NIM 22073045. Di sini saya akan membuat video tentang tugas besar statistika pra UTS. Soal nomor satu yaitu diminta untuk mengambil data sebanyak digit pertama dan dua digit terakhir. Digit pertama saya, NIM saya yaitu 22 berarti 2. Dua digit terakhir yang 45 yaitu 245. Berarti saya akan mengambil data dari satu sampai data 245. Soal nomor 2 itu untuk perhitungan median, dan modus. Untuk mencari median ini sendiri sangat mudah yaitu dengan menggunakan rumus. Pertama-tama ketik sama dengan di Excel, terus ketik average. Nah, ini average. Terus kita blok semua data yang ingin dicari miannya. Misalnya ini dari data satu sampai 245. Nah, terus kita tutup kurung, kita enter. Nah, ini muncul miannya yaitu 495,632. Dia berbeda dengan mian yang saya buat di sini. Mungkin Excelnya kadang-kadang Excelnya sedang error. Kita coba sekali lagi yaitu sama dengan ketik average, kita blok semua data yang ingin dicari mainnya, tutup kurung, enter. Nah, dia kembali benar, ini 406, ini 406. Ini mungkin tadi ke error pada Excelnya. Selanjutnya yaitu untuk mencari median. Wah, cukup mudah juga, hampir sama dengan tadi menggunakan rumus, yaitu kita ketik sama dengan di Excel, terus ketik median, klik dua kali, klik dua kali, kita blok semua data yang ingin dicari mediannya. Contohnya ini. Ya, tutup kurung, enter. Nah, dapat kita lihat mediannya 410 sama dengan data yang saya ambil. Selanjutnya, selanjut mencari modus. Modus cukup mudah juga, sama seperti yang mian sama median. Kita ketik sama dengan rumus mod ini, kita klik dua kali, kita ambil data yang ingin dicari modusnya sebanyak 245 data, kita tutup kurung dan enter. Nah, dapat kita lihat modusnya adalah 410, berarti nilai yang sering muncul dalam 245 data tersebut adalah angka 410. Cara manualnya yaitu untuk mencari miannya, cara manualnya yaitu jumlah data dibagi banyak data.
Kita jumlahkan ini semua. Nah, jumlahnya yaitu 200 9 99.480 kan. Kemudian kita bagi banyak data yaitu 245. 99.000 bagi 99.480 dibagi 245 yaitu dapatlah miannya 406,0,4. Kalau untuk mencari median nilai tengah ini cukup mudah. Pertama kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Terus kita cari nilai yang sering muncul. Nilai tengahnya, titik tengahnya. Terus modus cukup mudah. Kita urutkan lagi dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dan dapat kita lihat nilai yang sering muncul yang mana. Misalnya ini 410. Dia muncul beberapa kali yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dat- Data 410 muncul sebanyak 6 kali. Dialah modusnya. Selanjutnya soal nomor 3 adalah gunakan stem and left quotes untuk mengelompokkan data. Untuk pengelompokan data yaitu yang pertama stemnya, stem. Itu stem 29 muncul muncul sebanyak satu kali, konnya muncul satu kali, yaitu satuannya yaitu 6. Berarti angkanya yaitu 296. Kita lihat, kita buktikan di data apakah benar. Ya, ini benar. Datanya 296. Selanjutnya yaitu stem 30 muncul sebanyak 10 kali. Berarti di angka 301 300 muncul 10 kali. 300 yaitu 301, 301, 301. 301-nya muncul 3 kali, 302, 303, 304, 305, 305. Nah, 305-nya muncul 2 kali, 307, 309. Yaitu 300 itu 300 puluhan 30 muncul 10 kali. Dapat kita buktikan yaitu di data yaitu 300 301 muncul 3 kali ini benar. 302, 303, 304. Nah, 305 kan tadi muncul dua kali ya ini 305, 305, 307, 309. Benar. Di dalam pengelompokan data ini benar. Selanjutnya itu stem yang paling besar. Kita lihat stem yang paling besar yaitu stem 42, yaitu puluhannya 42, satuannya ada banyak di sini. Satuannya ada banyak, muncul sebanyak 20 kali, yaitu 421, 421, 422, 422, 422, 422, 423, 423, 423, 423, dan selanjutnya. Dapat kita buktikan pada data untuk membuktikan benar apa salahnya stem dan left plots untuk pengelompokan data saya ini. Dapat kita buktikan 400 di data 400 tadi. 400 mulai dari mana? Nih, mulai dari 421 ya. Muncul 20 kali dengan puluhan 42. 42 kita hitung sama-sama. 42 tadi 20 kali. Satu, dua, dua, tiga, empat, lima, enam, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
Oh, berarti ada kesalahan di sistem saya yang muncul 18 kali. Saya salah ini. Saya salah mengambilkan eh, me, selanjutnya yaitu pada stem ambil stem yang terkait yang menengah. Stem 39 muncul sebanyak 9 kali yaitu dengan stem 39, 390, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397. Kita buktikan pada data apakah benar 390-an muncul sebanyak 7 kali. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Nah, benar. Pada stem saya benar. Puluhan 39 muncul sebanyak 9 kali. Nih, 9 kali. Baik, soal selanjutnya yaitu menghitung range, varians, dan standar deviation. Yang pertama yaitu menghitung range. Menghitung range ini cukup mudah, yaitu nilai kita cari dulu nilai maksimalnya dan nilai minimumnya. Baru kita sama dengan sama dengan kita cari nilai minimalnya yaitu dua nilai maksimalnya yaitu 500 dikurang dikurang 90. Kita ketik bentar. Ya, muncul 204. Range antara nilai terbesar dan terkecil adalah 204 caranya. Selanjutnya menghitung varians. Dapat kita lakukan dengan menggunakan rumus ini. Par, baru kita ketik dari B. Sama dengan kita ketik sama dengan par, ini kita ketik, kita blok semua datanya, kita tutup kurung, dan enter. Nah, muncul dia variansnya yaitu 3384,15. Benar, ada benar. Selanjutnya itu mencari standar devian. Kita menggunakan rumus kita ketik sama dengan ST. Waalaikumsalam. Ketik ketik dua kali. Kita ketik dua kali, terus kita blok semua data, kita tutup kurung,
Terus kita enter. Muncul standar deviasinya yaitu 58,1734. Benar. Ini 35, mungkin kesalahan Excelnya sedikit. Cara manualnya yaitu mencari range nilai maksimal. Nih, dapat kita lihat di yang saya tulis ini. Ini nilai maksimal dikurang nilai minimal. Nilai maksimalnya yaitu 500 dikurang 296 nilai minimal. Jadi, dapat hasilnya 204. Dan selanjutnya cara manualnya untuk mencari varians yaitu sigma dalam kurung xi dikurang x bar pangkat 2 di per dibagi n kurang 1. Nanti kita masukin datanya semua, baru kita bagikan 246, 245 dikurang 1. Ini banyak data saya dikurang 1 yaitu 244, dapat hasilnya 384,15. Selanjutnya standar deviasi kita kuadratkan yang tadi. Dapat segini dan hasilnya adalah 58,1734, sama sama yang kita cari tadi. Nih, selanjutnya soal nomor 5 yaitu buatkan tabel distribusi frekuensi dengan menentukan jumlah kelas dan interval. Pertama-tama kita cari data terkecilnya yaitu 296 dan data terbesarnya 500. Range-nya tadi yaitu 204. Untuk mencari banyak kelas interval, kita menggunakan rumus sama dengan 1 plus 3 32 logaritma 245 log 245. Dapat dapat banyak kelasnya 9. Kita genapkan dari 8,9 ke 9. Selanjutnya yaitu interval, yaitu BP6, ini BP6 dibagi BP7, hasilnya 27. Ini kita urutkan tadi datanya, yang terbesar sama yang terkecil untuk mencari nilai terbesar dan minimal dan maksimalnya, untuk mencari range sama banyak kelas serta intervalnya. Ini dia kelas 1 interval, titik tengahnya 307, frekuensinya 22, persennya 0,09, persen kumulatifnya 0,090, dan seterusnya. Ini simbolnya, simbol ini menunjukkan untuk besar dan sama dengan. Simbol ini menunjukkan simbol untuk kecil dari. Ini menunjukkan besar dari. Ini menunjukkan simbol untuk kecil sama dengan. Selanjutnya membuat plot tabel distribusi frekuensi tersebut ke dalam histogram. Ini dapat kita lihat kan, dalam histogram ini data 307, titik tengah 307, frekuensinya 22. Ini. Dan selanjutnya 330, frekuensinya 26. Nih, nah 353, frekuensinya 21. Dan selanjutnya sumbu vertikal frekuensi menunjukkan jumlah kemunculan data dalam setiap interval dengan skala tertinggi 40. Sumbu horizontal titik tengah interval menunjukkan nilai tengah dari setiap interval kelas. Contoh titik tengah 31 mewakili interval seperti 29 dan 33. Eh, Selanjutnya soal nomor 7. Ini
Pada selang kepercayaan 95%, estimasi rata-rata kekuatan produk perusahaan tersebut. Dapat kita lihat rata-ratanya 406,0,41. Standar deviasinya kita lihat dari buku 58,17. Intervalnya 7,284. Lower estimatornya 398. Upper estimatornya 413. Yaitu cara melihat lower estimatornya itu CP7. Ini rata-rata dibagi jadi kurang CR7 dikurang ini, dapatlah hasilnya segini. Untuk mencari ini tinggal ditambahkan ini sama ini, yang tadi ditambahkan, dapatlah hasilnya upper estimatornya segini. Dengan cara manualnya kita lihat di sini, bisa dilihat pada selang kepercayaan 95% estimasi rata-rata kekuatan produk perusahaan tersebut. Dapat kita lihat standar deviasinya 58,17 dengan rumus X. Nah, ini rumusnya. Nah, dapat hasilnya 413. Sama, sama hasil yang di Excel. Mungkin sekian video tugas besar statistika dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.